wa la quwata illa billahil aliyil azhim. Hasbunallah wa nikmal wakil. Kau iblis, kekuatanmu melemah, terima nasibmu. Malam itu hujan turun jauh lebih deras dari yang pernah dibayangkan siapapun. Langit seperti menumpahkan seluruh isinya, disertai kilat yang sesekali membelah kegelapan dan suara petir yang mengguncang hutan di sekitar. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat itu, seorang ustadz bernama Rohman tetap melangkah mantap menyusuri jalan tanah yang licin menuju sebuah desa terpencil yang hampir tidak pernah disebut orang. Sepanjang perjalanan, ia hanya ditemani suara rintik hujan yang menghantam dedaunan dan deru angin yang terasa semakin dingin menusuk. Desa yang ia tuju berada jauh dari keramaian, tersembunyi di balik lebatnya pepohonan, seolah sengaja menjauh dari dunia luar. Kedatangan Ustadz Rohman bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima kabar dari seseorang yang datang dengan wajah penuh ketakutan, menceritakan tentang warga desa yang menghilang satu persatu tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara jeritan, seakan mereka lenyap begitu saja dari kehidupan. Di balik semua itu, muncul nama seorang dukun yang dipercaya telah menguasai desa tersebut dengan kekuatan yang tidak wajar. Banyak yang mengatakan bahwa sejak kemunculan dukun itu, suasana desa berubah drastis. Dari yang dulunya ramai dan hangat, menjadi sunyi dan mencekam, seperti tempat yang kehilangan kehidupan. Saat akhirnya ia tiba di batas desa, langkah Ustadz Rohman sedikit terhenti. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti memasuki wilayah yang bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Jalan setapak yang mengarah ke dalam desa tampak sepi, dipenuhi genangan air yang memantulkan cahaya samar dari kilat di langit. Tidak ada satupun suara yang menunjukkan adanya aktivitas manusia. Bahkan, suara hewan malam pun tidak terdengar, seolah seluruh makhluk hidup memilih menjauh dari tempat itu. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya sebelum melangkah lebih dalam. Semakin ia memasuki desa, suasana menjadi semakin tidak biasa. Rumah-rumah berdiri berjajar dalam kondisi yang tampak utuh, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa pintu terlihat terbuka sedikit, berderit pelan saat tertiup angin, menambah kesan bahwa tempat itu telah lama ditinggalkan secara tiba-tiba. Lampu-lampu rumah tidak menyala, hanya gelap pekat yang menyelimuti setiap sudut. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang sulit dikenali mulai tercium, membuat suasana terasa semakin berat dan menekan. Di titik itulah, Ustadz Rohman benar-benar menyadari bahwa desa ini bukan sekadar tempat yang sedang mengalami masalah biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang bersembunyi di balik kesunyian tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki lapisan misteri yang lebih dalam, seolah desa itu menyimpan rahasia yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa was-was, ia tetap melanjutkan langkahnya, karena ia tahu bahwa kedatangannya ke tempat itu bukan untuk mundur, melainkan untuk menghadapi apapun yang menunggu di dalamnya. Semakin jauh Ustadz Rahman melangkah ke dalam desa, suasana yang semula hanya terasa sunyi, kini berubah menjadi benar-benar ganjil dan menyesakan. Di antara deretan rumah yang gelap, ia mulai melihat sosok-sosok manusia berdiri di beberapa titik, seolah menyambut kehadirannya, namun tanpa ekspresi sedikitpun. Mereka berdiri kaku di depan pintu rumah masing-masing, tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak tampak bernafas. Hujan yang masih turun deras membasahi tubuh mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka bereaksi, seakan air yang mengguyur itu tidak berarti apa-apa. Pemandangan itu membuat langkah Ustadz Rahman melambat. Instingnya mengatakan bahwa apa yang ia lihat bukanlah sesuatu yang wajar. Dengan hati-hati ia mendekati salah satu warga, seorang pria paruh baya yang berdiri menunduk di bawah cahaya samar kilat. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Rahman pelan namun tegas, berharap mendapatkan respon sekecil apapun. Namun tidak ada jawaban. Pria itu tetap diam, hanya berdiri dengan tubuh kaku seperti patung. Beberapa detik kemudian, perlahan kepala pria itu terangkat. Gerakannya tidak halus, melainkan patah-patah, seperti sendi yang dipaksa bergerak setelah lama tidak digunakan.
Matanya menatap lurus ke arah Ustadz Rahman, kosong, tanpa kehidupan, tanpa kesadaran. Belum sempat Ustadz Rahman mencerna apa yang terjadi, dari sudut matanya ia melihat warga lain mulai melakukan hal yang sama. Satu persatu, kepala mereka berputar ke arahnya secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang begitu menyeramkan. Tidak ada kata yang terucap dari mulut mereka, hanya tatapan kosong yang seolah menembus dirinya. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat pakaian mereka berkibar pelan, namun tubuh mereka tetap diam tak tergoyahkan. Suasana menjadi begitu tegang, seolah desa itu sedang memperhatikan setiap gerakannya. Ustadz Rahman merasakan dadanya mulai sesak, bukan karena lelah, tetapi karena tekanan suasana yang begitu berat. Ia mencoba membaca doa dalam hati, memperkuat dirinya agar tidak goyah oleh apa yang ia lihat. Namun semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa atau ulah seseorang yang ingin menakut-nakuti. Ada kekuatan lain yang mengikat seluruh desa ini, sesuatu yang membuat para warga tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Saat ia melangkah mundur satu langkah, salah satu warga tiba-tiba bergerak maju dengan gerakan yang sama kaku dan tidak alami. Langkahnya lambat, namun cukup untuk membuat bulu kudut berdiri. Ustadz Rahman kini benar-benar yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui logika manusia. Desa ini bukan hanya sepi, desa ini seperti telah kehilangan jiwanya. Dan di balik semua itu, ia tahu pasti ada satu sosok yang menjadi pusat dari semua kejanggalan ini. Sosok yang belum ia temui, tetapi sudah terasa kehadirannya sejak pertama kali ia menginjakan kaki di tempat tersebut. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, suasana tiba-tiba berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya, seolah seluruh desa menahan napas dalam satu waktu. Hujan yang sejak tadi turun deras perlahan mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap-atap rumah yang terdengar begitu jelas di antara keheningan. Kabut tipis mulai turun dan menyelimuti jalanan desa, membatasi pandangan Ustadz Rahman hanya beberapa meter ke depan. Di saat itulah, dari balik kabut yang perlahan bergerak, muncul sebuah bayangan sosok yang berjalan mendekat dengan langkah tenang dan pasti. Sosok itu semakin jelas terlihat seiring ia keluar dari selubung kabut. Seorang pria tua dengan tubuh kurus, mengenakan pakaian hitam lusuh yang tampak basah oleh hujan. Namun anehnya tidak terlihat menggigil ataupun terganggu oleh dingin malam. Rambutnya panjang tak teratur, sebagian menutupi wajahnya yang pucat. Namun yang paling mencolok adalah matanya, tajam, dalam, dan seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan itu langsung tertuju pada Ustadz Rahman, tanpa keraguan, tanpa rasa takut, seakan ia sudah menunggu kedatangan tamunya sejak lama. Langkah pria tua itu berhenti hanya beberapa meter di depan Ustadz Rahman. Senyum tipis perlahan terukir di wajahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh makna dan sulit ditebak. "Akhirnya, kau datang juga," ucapnya dengan suara pelan namun jelas terdengar, seolah menembus kesunyian desa. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, hanya kalimat singkat yang membuat suasana semakin terasa berat. Ustadz Rahman langsung memahami bahwa inilah sosok yang selama ini ia cari, dukun yang menjadi sumber dari semua kejanggalan di desa ini. Tanpa membuang waktu, Ustadz Rahman segera menegakkan tubuhnya dan mulai melantunkan doa dengan suara yang tegas. Setiap kata yang keluar dari lisannya penuh keyakinan, berusaha menembus kegelapan yang terasa menyelimuti tempat itu. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggerakkan dedaunan dan membuat kabut berputar di sekitar mereka. Suasana berubah drastis, seolah alam merespon benturan dua kekuatan yang saling berhadapan. Namun di tengah semua itu, sang dukun hanya berdiri diam, memperhatikan dengan ekspresi yang tetap tenang. Alih-alih terpengaruh oleh doa yang dibacakan, dukun itu justru mengeluarkan tawa kecil yang pelan namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. "Kau pikir ini akan semudah itu?" katanya dengan nada yang datar. Tidak ada tanda-tanda kelemahan atau rasa terancam dari dirinya. Justru sebaliknya, aura yang ia pancarkan terasa semakin kuat, semakin menekan.
Ustadz Rahman mulai menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi lawan biasa. Sosok di hadapannya bukan hanya sekedar manusia dengan pengetahuan hilam hitam, tetapi seseorang yang telah lama menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan sulit untuk dipahami. Pertarungan pun benar-benar dimulai. Meski bagi mata orang biasa mungkin tidak akan terlihat apa-apa selain dua sosok yang berdiri saling berhadapan dalam diam. Namun di balik keheningan itu, terjadi benturan kekuatan yang begitu dahsyat, seolah dua dunia yang berbeda sedang saling menekan. Ustadz Rahman terus melantunkan doa dengan suara yang semakin lantang. Setiap lafaz mengalir penuh keyakinan, memancarkan energi yang terasa hangat dan terang di tengah dinginnya malam. Di sisi lain, sang dukun mulai menggerakkan tangannya perlahan, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, menciptakan getaran aneh di udara yang membuat suasana semakin berat dan sulit bernafas. Angin berputar semakin kencang di sekitar mereka, membawa dedaunan dan debu berterbangan, sementara kabut yang sejak tadi menyelimuti desa kini bergerak liar seperti hidup. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar halus, seolah ikut merespons pertarungan yang tidak kasat mata itu. Ustadz Rahman merasakan tekanan yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mencoba menahan setiap doa yang ia ucapkan. Keringat mulai membasahi wajahnya, bukan karena panas, tetapi karena beban energi yang begitu besar yang harus ia hadapi seorang diri. Di tengah tekanan itu, cahaya samar mulai muncul di sekeliling Ustadz Rahman, seolah menjadi pelindung dari kekuatan gelap yang terus mendesak. Namun dari arah dukun, bayangan hitam pekat justru semakin tebal, bergerak seperti asap yang hidup, mencoba menelan cahaya tersebut sedikit demi sedikit. Benturan dua kekuatan itu menciptakan sensasi yang sulit dijelaskan, antara panas dan dingin yang datang bersamaan, membuat siapapun yang berada di sana akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Ustadz Rahman mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia perkirakan sebelumnya. Di tengah pertarungan yang semakin memuncak, Ustadz Rahman akhirnya berteriak, mencoba menembus pertahanan lawannya. "Hentikan semua ini, apa tujuanmu sebenarnya?" Suaranya menggema di antara angin dan kabut. Untuk pertama kalinya, sang dukun menghentikan gerakannya. Ekspresinya berubah sedikit, dari yang semula tenang menjadi lebih serius. Ia menatap langsung ke arah Ustadz Rahman, lalu menghela nafas panjang, seolah memutuskan untuk mengungkap sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Tujuan?" ulang dukun itu pelan. Ia kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah warga-warga yang sejak tadi berdiri diam di sekitar mereka. "Lihat mereka baik-baik," katanya dengan suara yang lebih berat. "Mereka bukan lagi manusia yang kau kenal. Desa ini sudah mati sejak lama." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suasana seketika berubah semakin sunyi. Ustadz Rahman terdiam, mencoba memahami maksud dari ucapan tersebut. Sementara sang dukun melanjutkan dengan nada yang penuh beban, seakan menyimpan kisah panjang yang belum sepenuhnya terungkap. Kata-kata sang dukun menggantung berat di udara, membuat Ustadz Rahman terdiam dalam kebimbangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pandangannya beralih ke arah warga-warga yang masih berdiri kaku di sekeliling desa, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan mereka dengan seksama. Tidak ada kehidupan di mata mereka, tidak ada jiwa yang tersisa, hanya tubuh yang seolah dipaksa tetap ada. Penjelasan sang dukun perlahan mulai masuk akal, meskipun sulit diterima. Jika semua ini benar, maka yang selama ini ia anggap sebagai kejahatan ternyata menyimpan maksud yang jauh lebih kompleks. Namun tetap saja, mempertahankan keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan terus berlangsung. Dalam diam yang menyesakan, Ustadz Rahman menundukkan kepalanya sejenak, mencoba mencari keputusan di tengah situasi yang serba salah. Ia menyadari bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar membawa kebaikan tanpa konsekuensi. Mengakhiri semuanya berarti menghapus keberadaan desa itu selamanya, sementara membiarkannya berarti mempertahankan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Hatinya terasa berat, seolah memikul beban dari seluruh jiwa yang terjebak di tempat itu. Di sisi lain, sang dukun hanya berdiri menunggu tanpa mencoba menghalangi ataupun meyakinkan, seakan keputusan memang sepenuhnya berada di tangan Ustadz Rahman. Perlahan Ustadz Rahman mengangkat kembali kepalanya. Tatapannya kini lebih tegas, meskipun tersimpan kesedihan yang dalam di baliknya.
Ia memahami bahwa apa yang akan ia lakukan bukan sekadar mengalahkan lawan, melainkan mengakhiri sebuah siklus panjang yang telah menyiksa banyak jiwa. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia kembali melantunkan doa. Kali ini dengan niat yang berbeda, bukan untuk menyerang, tetapi untuk membebaskan. Cahaya yang muncul dari dirinya perlahan semakin terang, menyelimuti area sekitar dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya malam. Sang dukun menutup matanya saat cahaya itu mulai menjangkau dirinya dan seluruh desa. Tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan. Hanya senyum tipis yang kembali muncul di wajahnya, seakan ia telah lama menantikan akhir dari semua ini. Satu persatu, sosok warga yang berdiri kaku mulai memudar. Tubuh mereka perlahan hilang seperti kabut yang tertiup angin. Rumah-rumah yang tadi berdiri kokoh pun ikut menghilang, menyisakan ruang kosong yang perlahan kembali menjadi bagian dari hutan. Semua terjadi dalam keheningan yang aneh, tanpa suara, tanpa kekacauan, hanya perasaan lega yang bercampur duka. Ketika cahaya itu akhirnya meredup dan semuanya berakhir, yang tersisa hanyalah tanah kosong yang basah oleh sisa hujan malang. Tidak ada lagi desa, tidak ada lagi warga, dan tidak ada lagi sosok dukun. Ustadz Rahman berdiri sendirian di tengah kehampaan itu. Napasnya terasa berat, tubuhnya lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia menatap sekeliling, mencoba memastikan bahwa semua benar-benar telah selesai. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa kejadian malam itu akan selalu tinggal, menjadi bagian dari ingatan yang tidak akan pernah hilang. Perlahan ia duduk di tanah, menatap kosong ke depan, membawa beban dari keputusan yang telah ia ambil. Sebuah akhir yang mungkin benar, namun tetap meninggalkan luka yang dalam.